Puji Tuhan karena kalian semua kabarnya baik ya. Amin. Baik, yang berikutnya siapa yang kita masuk hari ini? Amin. Siapa lagi? Stefan. Itu siapa? Dua orang ini? Ya. Armando kenapa? Ada alasan? Sakit. Stefan? Sakit. Apa? Aduh, baik, dua orang kita. Oke. Bagaimana, sudah siap untuk menerima pelajaran? Sudah. Harus sudah berdoa belum? Sudah. Ada yang sudah, ada yang belum. Kalau begitu, supaya lebih jelas kita berdiri dan kita awali kegiatan kita dengan berdoa. Kita berdiri, kita berdoa. Siapa bisa angkat? Rizky silakan angkat. Biasa saja. Teman-teman dan Pak Guru, mari kita siap doa dalam Bapa Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni kesalahan kami, dan jangan masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. dan Bapa Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, silakan duduk. Baik, sepertinya ada beberapa orang ini yang kurang fokus. Tadi saya perhatikan waktu waktu masih belajar, jadi sekarang semuanya berdiri. Baik, di tempatnya masing-masing. Sekarang saya minta semuanya tangannya ke samping, lalu ke atas, buat ke samping lagi, turun. Sekarang tepuk-tepukan, tahu toh? Silakan kita buat sama-sama. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, oke. Tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 3 kali. Oke. Ada yang keliru ini. Ulang, harus kompak, 1 kali lagi. Tepuk 5 2 kali. Ada yang keliru. Oke, cukup. Sekarang kita ke sambung kata. Perhatikan baik-baik dan konsentrasi. Sambung kata nama binatang. Sudah tahu? Ingat baik-baik nama binatang itu, lalu orang yang sebut, setelah dia sebut dia oleh ke temannya, dan harus lebih cepat. Bisa paham? Lebih cepat. Kalau dia lama berarti kita panggil ke depan. Ya, menari atau lain-lain. Jadi lebih fokus ingat nama binatang itu dan lebih cepat untuk sambung. Sudah? Oke. Kita mulai. Antonio. Anjing. Sabar. Dari Pak dulu. Antonio. Ular. Rusa. Lanjut. Ayam. Tepuk tangan untuk mereka dua. Baik. Lebih cepat. Di sini. Kucing, siap. Kucing. Garuda. Lanjut. Eno. Anjing, Terus cepat. Gajah. Gajah, betul? Ya. Ayam. Hei. Ah. Harimau. Oke, cukup. Tepuk tangan untuk semua. Oke, silakan duduk. Baik. Jadi sekarang kita mulai dengan pembelajaran kita hari ini. Pak minta lebih fokus. Terus ingatkan dengan kesepakatan kelas kalian. Masih ingat? Masih. Salah satunya apa? Saling menghargai. Saling menghargai. Yang keduanya apa? Tidak ribut saat jam pembelajaran. Iya.
tidak ribut pada saat jam pembelajaran. Tidak. Pagi ini kalian isi masing-masing untuk mengetahui kalian punya kemampuan awal. Ini namanya tes diagnostik. Jadi isi masing-masing Pak kasih waktu 2 menit. Bisa toh? Silakan isi. Sudah? Oke, yang sudah boleh kumpul mari. Sudah? Belum? Mana yang sudah boleh kumpul? Sudah. Mari. Berdiri cantik. Berdiri cantik. Bonyi. Baik, dari hasil kerja kalian ini, Pak sudah menemukan ada yang punya kemampuan tingkat tinggi, ada yang punya kemampuan sedang, dan punya kemampuan rendah. Maka dari itu, pas dengan kita punya pembelajaran hari ini, nanti sebentar Pak bagikan ke kelompok masing-masing. Baik, jadi sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi, materi kita hari ini tentang kondisi geografis dan pemerataan ekonomi dan lembaga keuangan untuk kesejahteraan rakyat. Baik, kira-kira apa yang kamu ketahui tentang bagaimana kondisi bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan? Kondisi bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan. Siapa yang bisa silakan tanyakan. Bagaimana kondisi bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan? Apakah seperti yang sekarang ini atau bukan? Kira-kira seperti apa? Yang berani angkat tangan? Iya, Marsha. Silakan Marsha. Iya, luar biasa petang untuk Marsha. Belum memiliki teknologi seperti yang sekarang ini, serba canggih. Lalu mungkin situasi pada saat itu belum aman, ya toh? Apakah kita dijajah lagi? Atau apakah kita diberi kebebasan? Kan belum tentu karena masih awal kemerdekaan. Lalu pembangunan juga belum merata. Orang masih menggunakan jalan kaki puluhan kilo, ratusan kilo. Jalannya masih sederhana, masih jalan yang kecil saja. Ya, masih jalan tanah. Berbeda dengan sekarang. Serba canggih, mewah, enak dan sangat lengkap. Betul toh? Ya, jadi luar biasa untuk jawaban dari Mas. Baik. Sekarang sesuai dengan minat bakat kalian masing-masing, maka kita kelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, siapa yang hobinya atau pilihannya itu untuk melihat gambar, angkat tangan. Yang melihat, silakan. Yang melihat itu berdiri di belakang sendiri. Yang melihat, silakan di belakang. Yang suka mainnya ke putri ya. Capaian pembelajaran Materi pemerataan pembangunan. Indikator capaian pembelajaran. Menganalisis upaya pemerataan pembangunan ekonomi di Indonesia. Yang pertama, kamu terbaca ya? Wajar cukup. Yang kelompok ini silakan mengamati gambar, lalu kira-kira setelah kamu amati gambar itu apakah ada pertanyaan? ada Pak. Saya Pak. Ya, silakan. Mengapa pasar modern ada di Papua? Baik, dia melihat di sini ada pasar modern.
yang ada di Papua saja, yang lain kira-kira dari gambar ini. Ini kamu mengerti gambar Melayu apa? Bendungan. Bendungan Napunggat ya, ada di sini. Ini juga Bendungan Napunggat. Ini lihat. Apakah ini ada di Maumere? Ya. Ini Ada. baik. Jadi tadi kita mengawali dengan kegiatan pada awal kita. Modelnya seperti ini. Iya, toh? Sekarang kan seperti ini. Perbedaan. Lalu ini kita sini ada tidak? Ini dilihat dari pemerataan penduduk. Di mana penduduknya padat atau banyak, dia harus lebih mewah, dia harus lebih lengkap. Ya? Jadi pemerataan pembangunan infrastruktur sekarang itu sudah merata. Lihat, ini diresmikan oleh presiden sendiri. Ya toh, karena pemanfaatan dari air ini untuk orang yang ada di kabupaten sekitar ini tidak banyak orang pemerataan. Lalu ini bagaimana pemerataan kalau minta uang? Ya, ini arah pemerataan pembangunan infrastruktur. Tanpa adanya ini maka semua ini tidak berjalan. Ya kan? Maka semua ini. Dan ini hanya ada di sana. Pasar modern itu sangat bersih, rapi dan lengkap di dalam. Kita di sini boleh pasar tradisional. Sudah paham dong? Kita amati gambar, mulai dari gambar 1 sampai 4. Bisa dong? Atau mungkin ada pertanyaan? Tidak. Baik, sekarang untuk lebih jelas, kalian boleh diskusi, nanti Pak bagikan LKPD-nya, dan diskusi bersama dalam kelompok. Bisa dong? Tadi kalian sudah mengamati gambar, lalu membaca, terus juga menonton video, lalu ada pertanyaan-pertanyaan menarik dari semua kelompok. Tadi saya lihat sangat aktif, kan? Jadi setelah membaca materi itu, setelah mengamati, lalu juga melihat gambar dan menonton video, untuk lebih jelasnya lagi, kalian diskusi dalam kelompok dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD ini. Bisa toh? Pak kasih waktu selama 20 menit untuk mencari jawaban dari sumber lain. Boleh akses di internet, lihat di Google atau juga di buku bahan ajar dan juga di buku paket untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Lalu sebentar untuk presentasi. Presentasi itu nanti masing-masing kelompok siapkan yang mewakili 2 kelompok, satu menjadi pelapor dan satu menjadi moderator. Terus sebentar saya akan kasih nomor. Kita acak, siapa yang pilih nomor 1 dia presentasi duluan. Jadi semua wajib kerja dengan waktu yang sama 20 menit. Sudah paham? Jangan juga. Dan di dalam kelompok itu berusaha untuk semua anggota kelompoknya harus tahu. Jangan sampai hanya 1 orang 2 orang yang tahu, yang kerja, yang lainnya tidak kerja. Jelas? Waktu 20 menit dari sekarang ya. Silakan. Langsung jawab di dalam ini. Baik, sekarang semua saya ajak untuk tundukkan kepala. Semua kalian itu tangan taruh di atas pahanya. Duduk yang baik dan sopan. Arahkan pikiran kalian dan mendengarkan kalimat-kalimat dari saya. Semua kalian silakan merenungkan diri kalian masing-masing, memikirkan hal yang baik untuk masa depan kalian, di mana pada saat pembelajaran kalian harus ikut pembelajaran dengan baik, dengan tertib, dan mengikuti segala peraturan, terutama dengan kesepakatan kelas yang ada. Dan kalian diminta untuk menyadarkan diri kalian bagaimana proses pembelajaran baik untuk hari ini dan juga untuk kepentingan kalian di masa yang akan datang.
sadar akan perbuatan-perbuatan kalian yang selama ini tidak berkenan atau kurang pas terhadap Bapak Ibu guru dan juga terhadap orang tua kalian di rumah masing-masing. Presentasi pertama untuk nomor 1, kelompoknya Marsat presentasi soal nomor 2, dan kelompoknya Angelwu presentasi soal nomor 3. Yang lain harap ikuti dengan baik, kan? Jadi setelah mereka presentasi, kita yang lain silakan memberikan pertanyaan atau menanggapi kekurangan, kan? Atau juga bisa membantu menjawab apabila kelompok tersebut tidak bisa menjawabnya. Sepakat? Sepakat. Sepakat. Baik. Iya. Kita beri kesempatan pada kelompok 1 silakan untuk presentasi. Ya, bagaimana pertama yang moderator silakan. Ya. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Kami dari kelompok membaca akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pada teman saya yang membacakan, saya waktu dan kesempatan saya berikan kepada kami akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu apa penyebab pembangunan belum merata di Indonesia dilihat dari aspek geografis? Jawabannya adalah penyebabnya adalah karena sumber daya alam ini tidak tersebar secara nyata di seluruh wilayah. Sekian dari kami. Terima kasih. Berikan Apakah ada teman-teman yang ingin memberikan tambahan jawaban atau pendapat, kami persilakan. baik. Kelompok 1 sudah mempresentasikan soal nomor 1. Sekarang begini, apakah yang lain punya jawaban yang sama? Jawaban sama ya? Oke. Nah, silakan mereka memberi kesempatan kepada kelompok lain untuk memberikan pertanyaan. Yang mau bertanya silakan. Coba mereka minta baca ulang. Putri baca ulang. Penyebabnya adalah karena sumber daya alam ini tidak tersebar secara nyata di seluruh wilayah. Iya. Kami memberikan waktu dan kesempatan kepada usaha. Mengapa sumber daya alam tidak tersebar di semua wilayah? Kelompok ini sudah semua kamu masih kerja masing-masing. Antonio bagaimana? Sudah? Mana kau punya hasilnya? Baik. Antonio bisa paham? Mari sudah selesai. Yanes. Jawabannya harus sama spesial jawab. Sudah selesai. Jadi karena sudah waktu maka pembelajaran kita sampai di sini. Sampai jumpa hari Selasa depan ya. Ingat materi-materi yang sudah kita pelajari hari ini. Pulang ke rumah tetap baca, mengerjakan tugas. Sudah? Oke. Baik, sekarang semua berdiri, kita berdoa dulu. Semua berdiri. Siap doa dengan baik. Sudah mulai pada. Baik, kita tutup kegiatan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang maha baik dan maha bijaksana, syukur berlimpah kami aturkan kehadirat-Mu atas berkat, rahmat, kasih, dan bimbingan-Mu kepada kami, sehingga kegiatan belajar mengajar kami pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik. Semoga semua yang kami pelajari dan kami dapat bisa kami ingat dan bisa berguna untuk diri kami dan untuk masa depan kami. Inilah kami selalu ya Tuhan.
semua doa dan permohonan ini kami haturkan kehadiratmu dengan Tuhan Kristus Tuhan kasih. Amin. Santa Maria Ibu Denis, Doakanlah kami. dan Bapa. Baik, selamat pagi untuk kita semua.